Novi atau disebut Novianto biasa mengais rezeki sebagai driver ojol sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di suatu malam, Novianto yang biasa mangkal di Babarsari mendapat penumpang di sekitar bawah jembatan layang Janti. Mendapat orderan, Novianto langsung bergegas menjemput penumpang pertamanya di malam itu. Diketahui penumpang wanita itu bernama Lia. "Mbak Lia ya," kata Novianto kepada wanita tersebut seraya menyodorkan helmnya. "Ini tujuannya sesuai aplikasi ya Mbak? Atau Mbak punya jalan alternatif lain?" kata Novianto. "Iya Mas," jawab wanita itu. "Mbak, ini beneran tujuan ke Monosari ya?" tanya Novianto. "Iya Mas, benar," jawab Lia. Kebetulan ketika mendapat order dari Lia, waktu sudah menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sesuai order, Novianto langsung menancap gas motornya ke arah Wonosari. Ketika memasuki daerah Gunung Kidul, Novianto merasakan hal aneh berbau mistis. Bulu kuduknya pun langsung bergidik. Tak mau mengalami kejadian horor, Novianto memilih untuk memacu kendaraannya lebih kencang lagi untuk sampai ke tujuan lebih cepat. "Tolong pegangan sedikit kencang ya Mbak, saya mau sedikit ngebut ini biar nantinya tidak terlalu malam di jalan," kata Novianto. "Ya Mas," jawab Lia. Malam itu, perjalanan menuju titik lokasi tempat tinggal Lia, kondisi jalan benar-benar sepi. Ketika pukul 12 malam, Novianto dan Lia sudah memasuki kawasan Alas Jati. Novi mendengar suara kuda seperti sedang merintih. Suara itu lama-lama makin terdengar sangat jelas dan diiringi suara tawa perempuan yang tidak jelas asalnya. "Mbak, kamu dengar suara tadi itu tidak?" tanya Novianto. "Iya Mas, arahnya dari sebelah kanan kan?" sahut Lia. "Mbak, ini jalannya yang mana?" kata Novianto yang kebingungan ketika melihat jalan yang bercabang dan tak ada di peta ponselnya. "Ambil jalan yang setapak tanah Mas, jangan yang sebelah kiri, itu jalan menuju makam desa ini," jawab Lia. Ketika memasuki kawasan pedesaan, Novianto terlihat sudah lebih segar dan dia pun menurunkan Lia sesuai dengan ordernya. "Terima kasih ya Mas," kata Lia sembari menyodorkan selembar uang 100.000. Saat perjalanan pulang, Novianto harus melewati hutan jati. Sebenarnya dia tidak mau melewati kawasan itu, tapi itu merupakan jalan tercepat untuk mencapai tempat mangkalnya. Ketika motor sudah berada di kawasan hutan jati, motornya terasa sangat berat, seperti ada yang membonceng di jok belakang. Namun, Novi tidak mau menoleh ke belakang dan memilih melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu berselang, dia menemukan sebuah pertigaan. Novianto memilih jalan yang aspalnya mulus untuk kembali ke daerah perkotaan di Yogyakarta. Sayangnya, jalan yang dipilih Novianto membuat dia merasakan hal mistis. Novianto kembali mendengar suara tawa wanita. Bahkan dia merasa sudah melewati hutan jati hampir 2 jam. Ketika melewati area persawahan, Novianto melihat siluet orang yang sedang duduk di atas sebuah jembatan. Novianto pun langsung bertanya soal arah jalan menuju daerah perkotaan. "Permisi Pak, mau tanya?" tanya Novianto. "Oh ya, gimana nak?" jawab bapak itu. Maaf Pak,
Mau tanya, kalau jalan menuju ke kota itu sebelah mana ya? Tanya Novianto lagi. Diperhatikan oleh Novianto, pria itu memakai baju berkerah dengan kancing atas yang tidak dikaitkan. Namun anehnya, pria itu selalu menunduk ketika berbicara dengan Novianto. Alah nak, kamu itu loh juga aneh. Ngapain jam segini malah keluyuran? Jam segini itu saatnya istirahat, kata bapak itu. Iya, tadi saya ngantar pelanggan ke daerah Wonosari. Tadi dia naik dari Janti, jawab Novianto. Begini nak, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kamu bekerja keras itu tidak salah, tapi kamu juga harus tahu waktu yang tepat di mana kamu harus bekerja keras, kata bapak itu. Rezeki itu mau kamu kejar bagaimanapun caranya. Jika itu bukan rezekimu, itu tak akan pernah kamu gapai. Begitupun sebaliknya. Sudah, sekarang kamu mengikuti jalan tengah sawah ini saja. Tidak usah melihat ke belakang sampai kamu nanti bertemu jalan raya, beber bapak itu. Siapa? Berarti ini jalan terus saja ya pak, jawab Novianto. Selesai mendapat ceramah dari pria yang tak dikenalnya, Novianto langsung melanjutkan perjalanan. Namun tidak sengaja Novianto melihat ke arah belakang. Novianto langsung kaget sekaligus merinding. Kalau yang dilihatnya bukanlah jalan beraspal mulus, melainkan hutan jati. Di sana pula terlihat sosok perempuan dengan pakaian putih lusuh tengah berdiri di bawah pohon jati sambil tersenyum menyeringai ke arah Novianto. Pandangan Novianto tiba-tiba menjadi gelap dan dia pun tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Novianto dibangunkan oleh Pak Di Kemijo, seorang petani di desa setempat. Saya Novianto pak, saya semalam mengantar pelanggan ke daerah Wonosari, tapi pas pulang kok saya kayaknya cuma muter-muter di area ini. Sebelum saya pingsan, saya ada di sebuah jalan di tengah sawah, cerita Novianto. Wah, kamu disasarin itu mas, kata seorang pria tersebut. Alhamdulillah, berarti sampean masih belum jauh mas kesasarnya. Itu sampean udah tidak di dimensi kita sekarang berada. Itu mas sudah di alam demit, kata Pak Di Kemijo. Demikianlah pengalaman mistis driver ojol bernama Novianto yang tersesat di alam demit. Setelah mengucapkan terima kasih kepada bapak itu, Novianto kemudian menstarter motornya dan bergegas meninggalkan tempat itu. Kemudian dia mampir ke sebuah warung untuk membeli teh panas, sekedar untuk menghilangkan rasa gugupnya serta rasa lelah semalaman telah dibingungkan oleh dedemit tersebut. Setelah terasa cukup, Novianto menikmati teh panas yang diminumnya. Novianto langsung bergegas pergi meninggalkan warung tersebut dan melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya.